contoh dari konjungsi. Nah, konjungsi ini sudah menggunakan dua proposisi atau lebih. Misalnya di sini ada R, kemudian proposisi S ya. Ada proposisi R, kemudian proposisi S. Untuk R, statementnya adalah Ima anak pandai. Ya. Kemudian yang S, Ima anak cekatan. Nah, kalau misalnya si Ima ini memang benar-benar anak pandai dan cekatan, ya, ini benar, statementnya benar. Kalau kita gabung menjadi Ima anak pandai dan cekatan. Nah, kesimpulannya benar. Kalau misalnya si Ima ini benar-benar pandai dan benar-benar cekatan. Tapi kalau ternyata si Ima ini tidak cekatan ya, ini salah statementnya. Salah. Ternyata dia benar-benar tidak cekatan. Padahal pernyataannya di sini cekatan. Tapi kenyataannya itu dia adalah tidak cekatan ya. Sehingga statementnya ini menjadi salah. Nah, kalau ada salah satu aja yang salah ya, berarti kesimpulannya menjadi salah. Tuh. Nah, ini penggunaan dari konjungsi. Nah, misalnya ada lagi contoh yang lain. Di sini ada P dan Q. Ya. Proposisi P, kemudian proposisi Q. Yang P, 2 ditambah 3 itu kurang dari 6. Kurang dari 6 ini benar ya, karena memang 5 itu kurang dari 6. Kemudian di sini sang saka bendera RI, ini juga benar. Kalau kita gabung menjadi P konjungsi Q, di mana 2 ditambah 3 kurang dari 6, dan sang saka bendera RI. Nah, jadi dalam satu hubungan itu kadang-kadang dua hal yang berbeda ya. Di sini membahas tentang matematika, di sini membahas tentang bendera. Kadang-kadang dua hal yang berbeda atau tidak nyambung. Di sini yang kita lihat adalah pernyataan dari setiap statement, ya. Pernyataan dari setiap statement apakah benar atau tidak. Jadi kita hanya memandang setiap proposisinya. Kita tidak terlalu peduli tentang hubungannya. Kadang-kadang dua hal yang tidak nyambung ya. Ini berlaku juga untuk kata hubung yang lain. Seperti itu. Ini contoh dari konjungsi. Aduh, banyak netizen ya. Kemudian disjungsi. Disjungsi ini tadi atau dia terbagi menjadi dua. Ada yang namanya inklusif, ada yang namanya eksklusif. Perbedaannya bisa kita lihat pada simbol. Jadi simbol untuk yang eksklusif itu ada tanda garis di bawah disjungsinya. Nah, contoh di sini untuk penggunaan kata disjungsi. Misalnya ini RS ya, RS. Untuk R, aku lahir di Surabaya. Kemudian untuk S, aku lahir di Bandung. Kalau kita disjungsikan kalimatnya menjadi R disjungsi S, aku lahir di Indonesia, aku lahir di Surabaya atau di Bandung. Nah, dia menggunakan kata hubung atau di sini. Kemudian, di sini perbedaan antara disjungsi inklusif dan eksklusif ya. Kalau inklusif di sini adalah pilihan yang bisa kita pakai keduanya. Pilihan yang bisa kita pakai keduanya. Walaupun dia menggunakan kata atau ya, disjungsi. Tapi kita bisa memilih keduanya. Tapi kalau yang eksklusif, ini hanya salah satu yang harus kita pilih, salah satu. Dia tidak bisa langsung keduanya dipakai. Contoh, untuk inklusif ya. Bapak sekarang ini sedang sakit batuk atau pilek. Nah, jadi si bapak ini bisa aja batuk sambil pilek. Nah, itu kan bisa keduanya. Ini namanya inklusif. Tapi kalau eksklusif, dia harus salah satu. Misalnya, ke pesta nanti Arin pakai sepatu atau sendal. Nah, kan tidak mungkin langsung kita pakai bersamaan. Satunya sebelah kiri sepatu, sebelah kanan sendal. Kan tidak mungkin. Jadi harus salah satu kita pilih. Atau misalnya, tadi sedang belajar atau tidur di kamar. Kan tidak mungkin tidur sambil belajar.
tidur aja, ya. Belajar aja. Tidak mungkin sambil ya. Kita belajar dalam mimpi. Ya. Jadi pilihan yang tidak bisa dipilih keduanya. Harus kita salah satu memilih. Nah, ini perbedaan antara disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu kah? Saya terlalu cepat kah? Terlalu cepat kah? Halo? Terlalu cepat kah? Ada? Ada. Iya, pakai suara dong. Jawab. Enggak sih Bu, cuman suaranya patah-patah saya. Kenapa? Kenapa Dimas? Enggak kecepatan sih, cuman suaranya patah-patah di tempat saya. Patah-patah. Yang lain Pak? Yang lain patah-patah juga kah? Enggak, Bu. Nah, Enggak, Bu. berarti jaringan Pak. Kemudian kita sampai ke implikasi. Tadi sudah konjungsi untuk dan, kemudian disjungsi atau. Nah, sekarang implikasi. Implikasi ini jika maka. Ya. Jika maka. Jika P maka Q. Nah, untuk pembacaan kalimatnya itu bisa ada 4 macam seperti ini. Ini ya. Ada jika P maka Q, atau P berimplikasi Q, atau P hanya jika Q, atau juga Q jika P. Nah, jadi berbeda-beda disesuaikan dengan kalimat. Nah, untuk P dan Q, implikasi ini dia ada penamaan setiap posisi. Jadi ada yang namanya posisi sebelum panah, ada yang namanya setelah panah. Bentuknya kan seperti ini ya. Nah, sebelum panah dan setelah panah. Sebelum panah ini dia dinamakan hipotesa. Hipotesa. Kalau setelah panah ini namanya konklusi. Nah, jadi ada penamaan setiap posisinya. Nah, untuk kalau misalnya saya rubah ya, saya rubah Q implikasi dengan P. Nah, berarti Q ini dia sebagai hipotesa, P ini sebagai konklusi. Ya, jadi apapun notasinya, asal posisinya sesuai. Jadi posisinya tidak berubah namanya. Kalau sebelum panah itu hipotesa, kalau setelah panah itu adalah konklusi. Nah, contoh. Misalnya di sini ada tabel kebenaran di sini. Kalau kita lihat di dalam tabel kebenaran untuk dua buah proposisi, di bagian yang salah itu adalah di bagian sini, sisanya benar. Nah, di sini bisa kita buat definisi singkat untuk implikasi. Kita buat bahwa implikasi adalah jika ya, karena di sini P sebagai hipotesa, di sini sebagai konklusi. Berarti jika hipotesa bernilai benar, ini ya, hipotesanya benar, kemudian konklusi bernilai salah, nah di sini, maka kesimpulannya adalah salah. Ini kesimpulannya adalah salah. Selain daripada tersebut, ya, kesimpulannya benar. Ya, kita tidak lagi memandang yang lain. Yang salah di bagian kiri saja. Jadi kalau ada hipotesanya benar, kemudian konklusinya salah, berarti kesimpulannya adalah salah. Selain daripada itu, kesimpulannya benar. Ya. Nah, di sini contoh kalimat dari implikasi. Misalnya, R, X
bilangan cacah. Ini nilainya benar. Kemudian F, X bilangan bulat positif. Nah, kalau kita buat implikasi, berarti R implikasi S. Jadi, jika X bilangan cacah, maka X bilangan bulat positif. Nah, sehingga kesimpulannya menjadi salah. Karena di sini tadi hipotesisnya benar, kemudian konklusinya salah. Sehingga kesimpulannya menjadi salah. Kalau ada yang lain, berarti kita nyatakan sebagai benar untuk kesimpulannya. Ya, ini implikasi. Sudah dicatat? Sudah di capture ya? Lanjutkan. Kemudian, nah sekarang diimplikasi. Diimplikasi tadi itu panahnya dua arah. Panahnya dua arah, kiri kanan. Kemudian kata-katanya itu jika hanya jika ya, atau JHJ, jika hanya jika. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau kita perhatikan, untuk nilai yang benar ya, supaya kita mudah bikin sebuah definisi. Nah, kalau nilai yang benar itu adalah nilai yang kalau ketemu sama-sama benar atau sama-sama salah, itu nilainya jadi benar. Sehingga kalau kita buat sebuah definisi, diimplikasi ya, jika dua buah proposisi ya yang nilainya sama-sama benar atau ya sama-sama salah, ini ya, jadi nilainya itu kembar, sama-sama benar atau sama-sama salah, maka kesimpulannya adalah benar. Ya, kesimpulannya adalah benar. Selain daripada tersebut, kesimpulannya adalah salah. Jadi kalau ada yang beda aja, salah ya. Kesimpulannya salah. Jadi yang benar itu hanya kalau nilainya itu kembar. Yang sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, ini diimplikasi. Kemudian untuk contoh kalimatnya, ini ada dua buah proposisi A, B. Yang A itu Surabaya ada di Jawa Barat. Ini salah. Kemudian untuk B, 23 sama dengan 6. Ini juga salah. Kita buat proposisinya, simpulannya A diimplikasi B. Ya, A diimplikasi B. Kalimatnya menjadi Surabaya ada di Jawa Barat jika hanya jika, JHJ ya, jika hanya jika 23 sama dengan 6. Nah, sehingga kesimpulannya menjadi benar. Tuh. Paham? Paham ya? Kita next. Nah, sekarang ini lanjutan dari implikasi. Ya. Jadi di sini ada lanjutan implikasi, ada istilah lain yang namanya converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, untuk converse, karena ini lanjutan dari implikasi ya, converse itu adalah merubah posisi. Jadi yang awalnya hipotesa kita rubah jadi konklusi, yang awalnya konklusi kita jadikan hipotesa. Nah, itu namanya converse. Jadi yang awalnya seperti ini, kita rubah menjadi seperti ini. Nah, itu converse, merubah posisi. Kalau inverse ini adalah memberikan negasi. Jadi kita tidak merubah posisinya, tapi kita memberikan negasi. Yang awalnya seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi kita memberikan negasi. Kalau diimplikasi, bukan diimplikasi ya, kontraposisi, ini
kontraposisi ini selain merubah posisi, kita juga memberikan negasi. Jadi keduanya kita pakai. Kita rubah posisinya, kemudian kita beri negasi. Ya. Jadi ini lanjutan dari implikasi ada converse, inverse, dan kontraposisi.